Halo, selamat pagi. Ketemu dengan saya lagi di mata kuliah penelitian pengembangan. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai model penelitian pengembangan. Nah, jadi di khusus pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai model penelitian pengembangan ya. Meskipun kita sudah tahu ya, model penelitian pengembangan itu banyak sekali, tetapi khusus untuk hari ini kita akan membahas mengenai modelnya Dick and Carey. Nah, yuk kita lanjut. Sebelum membahas mengenai model penelitian pengembangan dari Dick Carey, mungkin kita terlebih dahulu mengingat-ingat kembali, seperti apa sih konsep dasar dalam penelitian pengembangan. Seperti yang saya paparkan dalam pertemuan yang kemarin, bahwa konsep dasar penelitian pengembangan itu ada beberapa tahapan. Misalkan mulai dari kita tahu karakteristik dalam produknya seperti apa, karakteristik untuk mengembangannya seperti apa, terus masalahnya apa yang akan kita, selesaikan. Nah, nanti terus, kita menyarankan apa untuk menyelesaikan masalah itu dengan pengembangan produk yang seperti apa. Nah, itu adalah kaitannya dengan konsep dasar dalam penelitian pengembangan. Langsung saja yuk kita mulai dalam pertemuan pagi hari ini, kaitannya dengan model penelitian pengembangan. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai dua model terlebih dahulu. Yang pertama adalah model konseptual dan yang kedua adalah model prosedural. Nah, nanti pada model prosedural ini nanti yang akan kita bahas satu persatu. Ada modelnya Dick and Carey, ada modelnya Bock and Gall, ada modelnya Kemp. Nah, itu nanti kita bahas satu persatu beserta nanti kita mengulas beberapa artikel-artikel penelitian yang kaitannya dengan penggunaan model tersebut. Nah, yuk langsung cus kita mulai. Mengenai model konseptual, untuk model yang pertama adalah model konseptual. Model konseptual di sini adalah merupakan model yang sifatnya analitis yang memberikan atau menjelaskan komponen-komponen produk yang akan dikembangkan dan ada keterkaitan antar komponen. Nah, model konseptual di sini adalah sebenarnya intinya adalah model ini itu memberikan analisis mengenai komponen-komponen yang akan mau dikembangkan. Pada model ini juga ada keterkaitan, tetapi keterkaitannya di sini ini adalah bukan keterkaitan yang secara tahapan, harus dimulai dari step pertama, step kedua, step ketiga, tidak. Dalam model konseptual seperti ini, dia tidak memperhatikan urutan. Nah, itu. Sehingga kalau dalam model konseptual, ini bisa digambarkan seperti ini modelnya. Jadi model konseptual ini kan ada tujuan ya, ada tujuan, di sini nanti ini, dalam tujuan ini, dia itu tidak apa ya, tujuan itu tidak selalu ada pada nomor satu, tetapi bagaimana model ini bisa, terintegrasi satu sama lain, di mana dia tidak memungkinkan bahwa nanti mungkin tujuan itu menjadi nomor satu dalam tahapan model konseptual, tidak. Bisa jadi tahapan pertama itu dimulai dari materi. Nah, misalkan dari materi seperti ini. Mungkin bisa seperti itu. Sehingga pada model konseptual, dia lebih cocok kepada konsepsi antar komponen dalam kurikulum. Jadi dalam proses kurikulum di sini, ini tidak ada tahapan yang harus, ini tahap satu, ini tahap 2, ini tahap 3, tidak. Yang penting antar model ini sudah terlewati, dia bisa dikatakan sebagai model konseptual. Sehingga dalam model konseptual, di sini dia tidak membatasi urutan. Urutan itu tidak penting. Nah, yang penting dia sudah ada pada, menganalisis materinya, menganalisis metodenya, sampai proses evaluasinya, tujuannya seperti apa. Nah, ini adalah 4 tahapan yang harus dikembangkan dalam model konseptual. Nah, ini. Sehingga kalau di sini disebutkan bahwa pada model konseptual itu dia sifatnya konstruktivisme, jadi membangun kerangkanya. Nah, sehingga kalau sudah konstruktivisme itu berarti sudah terbuka. Jadi, bangunan itu sifatnya terbuka. Dia bisa akan terbentuk ketika dia sudah melewati beberapa tahapan konstruktif dari beberapa komponen. Nah, itu. Itu adalah untuk model konseptual yang pertama. Yang selanjutnya adalah di sini selanjutnya tentang nah, yang kedua adalah mengenai model prosedural ya, model prosedural. Ya, inilah nanti akan kita bahas satu persatu. Untuk tahapan hari ini yang akan kita bahas itu adalah model prosedural punyanya Dick and Carey. Nah, ini di sini.
Model prosedural di sini adalah model, suatu model deskriptif yang menggambarkan alur atau langkah-langkah. Nah, ingat kalau prosedural berarti dia ada tahapan mana yang harus dilewati dulu, tahapan mana nanti yang akan, kita sampai pada tahapan mana, kita sudah melewati tahapan mana, itu adalah model prosedural. Sehingga model prosedural ini lebih kepada ada urutan. Nah, ini. Sehingga pada model prosedural di sini nanti ada suatu rancangan sistem. Rancangan itulah nanti yang menjelaskan suatu produk itu dia melewati beberapa prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan. Yang pertama adalah pada model Dick and Carry ya. Jadi, ketika kita membahas mengenai model Dick and Carry, ingat bahwa model Dick and Carry itu dia ada 10 tahapan yang harus dilewati oleh seorang peneliti ketika mau mengembangkan suatu produk. Nah, 10 tahapan ini adalah dimulai dari analisis kebutuhan dan tujuan. Ingat bahwa, untuk mengembangkan suatu model menggunakan Dick and Carry, maka kita perlu tahu dulu analisis kebutuhan dan tujuan itu seperti apa, yang dibutuhkan siswa itu apa. Nah itu. Itu harus, kita lewati terlebih dahulu. Yang kedua adalah mengenai analisis pembelajaran. Yang ketiga adalah analisis pembelajar itu sendiri atau konteksnya adalah siswa, seperti siswanya kelas berapa, siswanya itu seperti apa, karakteristiknya. Ini harus melewati tahap itu dulu. Sehingga ketika analisis ini, inilah nanti yang akan dibutuhkan untuk tahap pertama dalam model Dick and Carry. Setelah kita menganalisis 3 hal, kebutuhan, pembelajaran, dan juga siswanya, maka tahap selanjutnya adalah kita harus merumuskan tujuannya. Jadi kita menawarkan. Nah, setelah saya menganalisis beberapa hal seperti ini, maka nanti saya tawarkan, seperti ini. Tujuan pengembangan produknya seperti ini. Nah, itu. Yang selanjutnya adalah bahwa mengembangkan instrumen dan alat instrumen. Nah, sehingga di sini nanti ketika kita sudah merumuskan atau mengusulkan rancangan yang akan dikembangkan, maka kita perlu tahu dulu instrumen yang akan saya lakukan untuk mengembangkan suatu produk ini seperti apa. Nah, ini nanti saya harus mengembangkan instrumen itu, mengembangkan dalam beberapa hal yang sesuai dengan semua analisis yang sudah kita lakukan. Yang selanjutnya adalah mengenai strategi pembelajaran yang digunakan itu seperti apa. Terus mengembangkan dan memilih bahan pembelajarannya, merancang dan mengevaluasi formatifnya seperti apa, merevisi produknya, sampai pada tahap akhir itu adalah tahap evaluasi dalam sumatif ini ya. Ini tahap evaluasi sumatif ini, masuk dalam posisi yang, terakhir ya. Nah, nanti ini kita bahas satu persatu, kita, diskusi satu persatu. Jadi kita akan mengulas satu persatu mengenai tahapan-tahapan dalam model Dick and Carry-nya. Langsung saja untuk menganalisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dan tujuan di sini adalah bahwa, teman-teman peneliti itu perlu menganalisis kebutuhan untuk menentukan tujuan produk atau program yang akan dikembangkan. Karena kenapa? Karena pentingnya analisis kebutuhan ini berkaitan dengan spesifikasi produk nanti itu seperti apa. Hasil akhirnya harus sesuai dengan kebutuhannya kebutuhan siswa mungkin, kebutuhan guru, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, itu harus, kita lakukan. Nah, di sini, tahapan yang dilakukan oleh peneliti itu seperti apa? Yang pertama adalah mengidentifikasi berbagai kondisi real di lapangan, di kelas, di sekolah, atau mungkin di, latar-latar belakang yang lain yang mendukung. Misalkan teman-teman nanti itu mau mengembangkan suatu, lembar kegiatan siswa atau suatu strategi pembelajaran atau mengembangkan buku ajarnya. Nah, maka di sini teman-teman perlu menganalisis terlebih dahulu kondisi lapangan. Sekolahnya seperti apa? Misalkan gini, kondisi buku ajar yang digunakan di sekolah itu seperti apa? Nah, kenapa kok teman-teman di sini mau mengembangkannya? Berarti kan ada alasan. Alasan di mana buku ajar yang sudah disediakan oleh sekolah itu mungkin tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan siswa. Nah, itu. Nah, sehingga kita harus mengembangkan produknya itu adalah dalam bentuk pengembangan buku ajar. Yang kedua adalah melihat kesenjangan atau gap yang terjadi.
Nah, tadi sudah, saya sedikit ulas bahwa, buku ajar yang ini dia sifatnya seperti ini, tetapi kebutuhan siswa saya itu seperti ini. Sehingga siswa saya itu butuh buku ajar yang seperti ini, yang seperti B misalkan ya. Berarti antara buku ajar A yang sudah ada dengan buku ajar B yang itu adalah harapannya, harusnya siswa kita dapat seperti itu tidak bisa, digabungkan atau ada gap, ada kesenjangan. Nah, itu. Nah, sehingga di sini inilah nanti yang mungkin akan dikembangkan oleh peneliti ketika mengembangkan suatu buku ajar dengan mengidentifikasi semua kebutuhan siswa sehingga nanti gap antara yang buku ajar yang sudah ada dengan buku ajar yang kita rencanakan itu bisa terselesaikan, gitu. Terus di sini Anda mencatat semua kebutuhan, baik itu yang belum memadai atau memahami kebutuhan untuk belajar, sampai pada memilih dan menentukan kebutuhan prioritasnya seperti apa. Jadi, penting bagi peneliti bahwa, menganalisis kebutuhan dan tujuan itu tujuannya adalah untuk membuat produk ini sebisa mungkin bisa untuk apa ya, istilahnya untuk memenuhi kebutuhan siswa kita, untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran kita. Nah, sehingga ini tahap pertama yang dilakukan adalah bahwa kita harus menganalisis kebutuhan dan tujuan. Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan berkaitan dengan ini, analisis pembelajaran. Nah, pada menganalisis pembelajaran, melakukan analisis pembelajaran itu melalui atau harus meliputi beberapa hal aspek pembelajaran, mulai dari keterampilan prosesnya seperti apa, prosedurnya seperti apa, tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan pembelajaran itu seperti apa. Jadi, untuk menganalisis pembelajaran di sini, Bapak Ibu peneliti atau teman-teman semua di sini kita harus melihat cakupan pembelajaran kita itu seperti apa, prosesnya, prosedur, sampai tugas-tugasnya itu, sehingga tujuan pembelajaran itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, setelah itu, maka dalam menganalisis kebutuhan, ini apa saja yang nanti bisa dilakukan oleh peneliti. Nah, di sini peneliti itu perlu mengidentifikasi atau mengungkap rencana-rencana produknya atau desainnya yang ingin dikembangkan. Jadi misalkan, tadi sudah mengembangkan produk buku ya, produk bukunya tadi sudah disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Misalkan siswa itu butuh keterampilan ini untuk belajar, sehingga dia perlu referensi buku itu yang menunjang ini. Maka di sini analisis pembelajarannya teman-teman harus mengungkapkan rancangan produknya. Jadi produknya nanti buku yang akan dikembangkan itu seperti apa? Buku yang akan dikembangkan itu seperti ini loh. Sehingga nanti buku ini itu memenuhi tujuan pembelajaran kita, mulai dari prosedurnya, prosesnya, keterampilannya, sampai mungkin pada tugas-tugas belajar yang akan kita capai. Nah, dalam dalam analisis pembelajaran di sini, ciri khasnya adalah bahwa spesifikasi sebuah produk, proses atau desain itu dikembangkan lebih lanjut dan dia punya ciri khas sendiri daripada buku yang sudah ada. Ingat bahwa kita itu mau mengembangkan berarti kita mengembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang sudah kita analisis. Nah, oleh karena itu, maka kita nanti punya produk yang punya ciri khas sendiri, yang beda dengan produk-produk yang sudah ada. Nah, itulah pada analisis pembelajarannya. Yang selanjutnya adalah kaitannya dengan analisis pembelajar atau siswa dan konteksnya. Pada analisis ini dilakukan ini sebenarnya ketiga analisis tadi, analisis kebutuhan, analisis pembelajaran, dan analisis siswa dan konteks itu bisa dilakukan secara bersama. Nah, di sini nanti analisis siswanya ini adalah analisis yang berkaitan dengan kemampuan yang mau dicapai oleh siswa itu apa, kemampuannya apa, sikapnya apa, karakteristiknya itu apa. Nah, inilah nanti analisis-analisis ini yang mendukung pada hasil akhir dalam produk pembelajarannya itu. Nah, di sini mungkin siswa saya itu buku yang ada itu mungkin bukunya itu digunakan untuk siswa yang tingkat lanjut. Dia tidak bisa mengakomodir siswa untuk siswa MI, siswa SD. Nah, siswa tingkatan ini usia sekian. Nah, inilah nanti kita harus menganalisis bahwa
Buku yang kita akan kembangkan ini dipergunakan untuk siswa-siswa kita umur sekian, kelas sekian, sekolah sekian. Nah, tahapan tingkatannya sekian. Nah, ini harus buku-buku yang sudah melewati analisis pembelajarannya. Jangan sampai buku yang kita kembangkan itu dia tidak mengakomodir atau mengakomodasi analisis pembelajaran siswa itu sendiri. Jadi misalkan buku itu digunakan untuk siswa-siswa SMA atau SMP, padahal harusnya untuk analisis, untuk buku produknya yang akan kita kembangkan itu sebenarnya buku itu digunakan untuk membelajarkan di siswa-siswa MI atau siswa-siswa SMP, siswa-siswa SMA. Nah, itu harus disesuaikan dengan tingkatan usia maupun tingkatan, kelasnya. Nah, ini yang penting juga. Yang selanjutnya adalah merumuskan tujuan performannya. Nah, jadi, setelah melakukan analisis-analisis mulai dari kebutuhan, pembelajaran siswa, maka merumuskan tujuan itu penting. Seperti di mata kuliah yang di pertama minggu yang lalu, itu pada saat saya menjelaskan konsep dasar penelitian pengembangan, pentingnya kita merumuskan masalah, sehingga kita tahu masalahnya apa. Ketika kita sudah tahu masalahnya, maka kita bisa mencari solusi untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, di sini pentingnya kita menganalisis analisis yang tadi, menganalisis permasalahan-permasalahan atau kebutuhan yang tadi, di sini adalah untuk melanjutkan kepada tujuannya kita. Tujuan dari kita mengembangkan produk itu apa? Nah, di sini tujuan kita ini, sebenarnya untuk apa sih? Nah, ini adalah sebagai merumuskan tujuan dari performansinya, itu. Nah, di sini tujuan secara spesifik itu akan memberikan informasi untuk mengembangkan butir-butir tesnya. Pengembangan itu bisa mulai dari pengembangan dari tujuan umum sampai pada tujuan khususnya. Tujuan umum saya adalah untuk mengembangkan produk yang mungkin yang punya nilai-nilai, mengembangkan produk buku yang punya nilai-nilai karakter. Itu tujuan umum. Tetapi tujuan umumnya ini mungkin nanti akan diteruskan kepada tujuan khusus. Tujuan khusus itu seperti apa? Misalkan buku ini atau produk buku ini itu tidak hanya bernilai karakter, tetapi buku ini tuh, produknya adalah bernilai karakter untuk anak-anak, yang muslim, untuk anak-anak islami, untuk anak-anak siswa, siswa SDMI, siswa SMP ataupun mungkin siswa SMA. Nah itu. Itu adalah mengenai merumuskan tujuan performansinya. Yang selanjutnya adalah ketika kita sudah kita sudah menetapkan tujuan bahwa saya akan mengembangkan suatu buku yang berkarakter Islami, untuk tingkatan siswa SMP. Saya akan mengembangkan buku PAI yang memuat nilai-nilai karakter Islami untuk siswa SMP. Maka di sini saya perlu mengembangkan instrumen. Ketika saya mengembangkan buku itu, kira-kira yang saya butuhkan apa? Instrumen apa saja? Nah, di sini, inilah nanti setelah kita sudah punya tujuan, maka tahap selanjutnya adalah kita harus mengembangkan instrumen, instrumen yang mendukung. Nah, di sini pengembangan instrumen asesmen yang secara langsung berkaitan dengan tujuan khusus operasional sebagaimana yang saya kemukakan di depan tadi bahwa ketika saya punya tujuan umum adalah mengembangkan buku Islami dan tujuan khusus adalah mengembangkan buku PAI Islami untuk anak SMP, maka di sini saya perlu mengembangkan instrumen. Instrumen itu berupa macam-macam. Seperti apa saja instrumen itu? Nah, itu di sini. Instrumen itu berkaitan dengan tujuan khusus bisa berupa tes hasil belajar seperti apa. Nah, kalau berkaitan dengan produk, itu bisa kuesioner. Jadi, kuesioner atau daftar cek di sini adalah mengakomodir kebutuhan-kebutuhan siswa. Kira-kira siswa kalau saya mau mengembangkan produk buku berkarakter Islami untuk siswa-siswa SMP, yang mereka butuhkan itu apa? Yang mau mereka angkat itu apa? Nah, sehingga disinilah pentingnya mengembangkan instrumen itu berkaitan dengan karakter-karakternya, sehingga nanti mungkin bisa kita capai dengan mengembangkan tes hasil belajar dan juga berupa kuesioner. Itu. Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan mengembangkan strategi pembelajarannya. Nah, di sini mengembangkan strategi pembelajaran secara spesifik itu membantu siswa untuk mencapai tujuan. Jadi kenapa dalam pembelajaran itu
strategi itu penting. Di dalam pembelajaran, strategi itu penting karena di sini strategi itu berkaitan dengan cara siswa belajar, dan cara siswa belajar di sini berkaitan dengan tujuan pembelajaran itu. Capaian tujuan pembelajaran itu bisa tercapai ketika kita mengembangkan strategi pembelajaran yang mungkin bisa mengakomodir semua kebutuhan siswa. Strategi ini dirancang berkaitan dengan produk dan desain yang kita kembangkan. Jadi ketika saya mengembangkan produk buku, maka strategi yang harus saya lakukan itu apa untuk mengembangkan suatu produk itu. Nah, itu. Contohnya adalah di sini apabila pengembang ingin membuat produk media gambar, maka strategi apa yang dipakai untuk mengembangkan suatu desain pembelajaran tertentu. Nah, strategi di sini bisa dipilih dengan beberapa macam. Misalkan kalau misalkan saya mau mengembangkan desain produk media gambar, berarti strategi untuk produk ini kita bisa memilih yang bisa menunjang desain kita. Nah, itu adalah mengembangkan strategi pembelajaran yang mana pengembangan strategi pembelajaran di sini tujuannya adalah untuk mendukung atau untuk menciptakan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan target kita itu. Yang selanjutnya adalah mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran. Kalau tadi kita sudah mengembangkan tujuan, mengembangkan strategi pembelajaran, maka tahap selanjutnya adalah kita memilih bahannya. Nah, memilih bahannya ini berarti berkaitan dengan beberapa hal yang perlu teman-teman lakukan. Langkah ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pengembang, mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran ini bisa berupa bahan cetaknya, manualnya, baik itu untuk siswa atau untuk guru. Jadi, bahan-bahan pembelajaran apa saja nanti yang akan kita kembangkan atau yang akan kita gunakan untuk mengembangkan suatu buku. Nah, di sini kita mungkin bisa melihat dari aspek siswa itu ini bahannya yang mungkin, dari aspek gurunya ini. Nah, ini ya. Yang selanjutnya adalah mengenai produk dan atau desain yang dikembangkan itu berdasarkan pada tipe, jenis, dan model tertentu, perlu diberikan argumentasi atau alasan memilih untuk mengembangkan berdasarkan tipe. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah memilih bahannya, maka bahan-bahan inilah yang memang bahan-bahan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan siswa ataupun guru. Nah, dalam tahapan ini kita juga mengulas argumentasi. Kita mengulas bahwa bahan ini itu baik untuk siswa, bahan ini itu baik untuk guru karena alasan seperti ini. Nah, itu mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran kalau disesuaikan dengan pembelajar dan juga mungkin disesuaikan dengan guru dan siswa ya. Eh, Pada bagian ini adalah pengembang itu memilih misalkan saya menggunakan modelnya pengembang memilih model Dick and Carry. Apa alasan? Alasan, teman-teman menggunakan model Dick and Carry ya, secara rasionalnya itu seperti apa, itu. Yang selanjutnya adalah merancang dan mengevaluasi formatif. Nah, ingat bahwa merancang dan mengevaluasi formatif itu ada 3 tahapan, ada 3 hal. Yang pertama adalah evaluasi perorangan, on-to-one evaluation. Dalam evaluasi perorangan di sini merupakan tahapan evaluasi yang perlu dilakukan untuk melakukan kontak langsung dengan 1 atau 3 orang calon pengguna program untuk memperoleh masukan dengan ketercapaian dan daya tarik program. Jadi, sebelum program itu nanti akan dipublikasi, teman-teman setelah menyusun program itu, maka kita perlu mengevaluasi secara perorangan. Jadi mungkin di sini tahapannya adalah kita harus memvalidasi produk terlebih dahulu ke ahlinya, sehingga nanti mendapatkan masukan-masukan, mungkin dari segi desain, dari segi materi, dari segi evaluasinya itu seperti apa, itu. Setelah itu, kita harus melakukan evaluasi kelompok sedang, small group evaluation. Pada small group evaluation di sini adalah evaluasi kelompok dilakukan itu dalam kelompok kecil untuk menguji cobakan programnya itu. Ini bisa dilakukan untuk 10 sampai 15 siswa. Evaluasi di sini nanti ini adalah tujuannya untuk memberikan masukan mengenai kualitas program. Jadi, setelah kita melewati tahap evaluation perorangan di mana nanti kita meminta bantuan ahli-ahli, mungkin ahli materi, ahli media, ahli desain. Nah,
nanti ahli pembelajaran untuk melihat produk kita, untuk mengevaluasi produk kita. Setelah kita dapat masukan sesuai dengan ahli-ahli tersebut, maka tahap selanjutnya adalah teman-teman mengevaluasi dengan secara kelompok kecil. Kelompok kecil di sini nanti teman-teman bisa menggunakan 10 sampai 15 siswa ya, yang digunakan untuk menilai kira-kira produk kita itu, kekurangannya seperti apa. Produk kita itu, ada masukan dari siswa apa enggak, atau misalkan produk kita itu apakah sudah bisa memenuhi target tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan apa belum. Nah, ini adalah, pada saat kita melakukan evaluasi formatif yang kedua. Nah, kalau ini sudah terlewati, berarti kan nanti ada perbaikan-perbaikan ya. Setelah ini terlewati, maka selanjutnya kita melakukan evaluasi lapangan, field trial. Jadi evaluasi lapangan di sini uji coba program sebelum program tersebut digunakan dalam situasi pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi ketika kita sudah melewati 10 sampai 15 siswa, maka tahap selanjutnya setelah dievaluasi kita bisa menggunakan produk itu untuk uji lapangan. Nah, uji lapangan mungkin kelasnya lebih besar, mungkin sampai 40 mahasiswa, 50 mahasiswa itu juga bisa. Sehingga tahapan ini kalau sudah, maka di sini nantilah akan kita dapat beberapa revisi, dapat beberapa masukan sehingga produk ini nanti bisa digunakan secara massal. Nah, itu. Yang terakhir adalah, merancang dan mengembangkan evaluasi sumatifnya. Nah, tadi kita kan sudah melewati evaluasi formatif, maka tahap terakhir adalah kita harus merancang dan mengembangkan evaluasi sumatifnya. Dalam produk evaluasi formatif, itu kan, tidak serta-merta produk itu langsung bisa terpakai, tetapi produk itu masih ada revisi. Nah, sehingga setelah produk itu melewati revisi, maka tahap akhir di sini adalah teman-teman perlu melakukan suatu uji atau evaluasi sumatifnya yang berskala besar. Nah, di sini evaluasi ini adalah evaluasi yang berbeda dengan evaluasi formatif. Karena evaluasi ini adalah evaluasi tahap akhir untuk suatu produk itu bisa dikembangkan. Nah, evaluasi sumatif di sini adalah nanti teman-teman bisa melakukannya dengan merencanakan antara kelas yang akan kita lakukan kita terapkan dengan menggunakan produk ataupun kelas nanti satunya adalah kelas yang memang menggunakan produk yang lama. Jadi pada evaluasi tahap sumatif ini nanti kita akan tahu bahwa desain pembelajaran yang sudah kita buat atau produk yang kita buat itu nanti di sini nanti bisa menunjang tujuan pembelajaran kita. Nah, evaluasi ini merupakan evaluasi yang bisa dilakukan atau merupakan evaluasi puncak dalam aktivitas desain pembelajaran yang dikemukakan oleh prosedur dari Dick and Carey. Nah, evaluasi sumatif di sini dilakukan setelah program itu selesai dilakukan evaluasi secara formatif. Nah, di sini nanti pada evaluasi sumatif itu tidak melibatkan perancangan program, tetapi melibatkan penilaian independen. Nah, itu. Nah, di sini pada evaluasi sumatif ini juga merupakan salah satu alasan untuk menyatakan bahwa evaluasi sumatif itu tidak tergolong sebagai proses desain sistem pembelajaran, di mana dalam evaluasi sumatif ini nanti langkah desain pembelajaran yang ditemukan oleh Dick and Carey merupakan prosedur yang menggunakan pendekatan sistem. Sehingga dalam evaluasi sumatif ini nanti inilah merupakan evaluasi tahap akhir. Nah, dalam suatu evaluasi produk. Nah, itulah beberapa hal yang berkaitan dengan model penelitian pengembangan, terutama dalam punyanya prosedurnya dari Dick and Carey. Mungkin itu bisa memberikan manfaat untuk teman-teman pada pagi hari ini. Semoga nanti teman-teman bisa memahami materi yang sudah saya sampaikan, dan nanti kita akan langsung kepada contohnya, misalkan kita mengembangkan suatu produk. Jadi teman-teman nanti bisa melihat kita mencari artikel. Teman-teman bisa mencari artikel penelitian pengembangan itu bisa melewati Google Scholar. Jadi nanti teman-teman bisa langsung ketikkan
artikel pengembangan Dick and Carey di Google Scholar. Nah, nanti akan muncul. Nah, nanti kita teman-teman akan mengambil satu contoh. Nah, di sini saya punya satu contoh yang sudah saya ambil dalam artikelnya Dick and Carey itu ini. Jadi kalau di sini adalah pengembangan di sini teman-teman akan melihat ini adalah pengembangan buku ajar tematik bernuansa Islami untuk madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar Islam. Jadi kalau misalkan judul seperti ini menggunakan dalam artikel ini dia menggunakan model Dick and Carey. Nah, coba dalam artikel ini nanti kita ulas satu persatu tahapan Dick and Carey itu sudah dilewati apa belum. Nah, ya kan? Karena di sini dia mengatakan, peneliti mengatakan bahwa penelitian ini tuh menggunakan metode penelitian dan pengembangan punyanya Dick and Carey, sehingga Dick and Carey itu kan ada 10 tahapan. Coba sekarang kita analisis satu persatu ya. Dalam artikel ini kira-kira analisis kebutuhannya seperti apa? Gap-nya seperti apa? Nah, itu nanti mungkin analisis kebutuhan itu berkaitan dengan gap-nya itu seperti apa. Nah, jadi buku yang sudah lama, buku lamanya seperti apa, ataupun mungkin buku jenis seperti apa, itu nanti kan menjadi masalahnya. Nah, di sini coba kita mengulas satu persatu bahwa di dalam artikel ini saya besarkan ya. Di dalam artikel ini kita lihat bahwa di sini ada ulasan mengenai analisis kebutuhan data realnya ya. Setiap lembaga pendidikan termasuk madrasah atau sekolah yang beridentitas Islami ingin mengantarkan peserta didiknya menjadi anak soleh. Benar. Sampai pada akhir ya inilah. Nah, sekarang ini sudah masuk pada bahasan mata buku ajar. Buku ajar pada madrasah atau sekolah Islam harus berbeda dari sekolah pada umumnya, yang mana buku ajar itu harus memiliki ciri khas tersendiri, yakni dikembangkan dengan nuansa Islami, agar tujuan madrasah dan tujuan sekolah itu mengantarkan peserta didik itu punya kepribadian yang Islami. Berarti kita sudah punya analisis kebutuhan yang pertama, teman-teman ini. Jadi dia di sini adalah mengulas mengenai bahwa buku ajar madrasah itu harusnya seperti ini. Nah, itu yang pertama. Berangkat dari kekurangan buku ajar yang dikeluarkan oleh pemerintah, nah, ini sudah ada gap. Ini sudah ada kesenjangan antara harusnya buku ajar itu bermuatan Islami, tetapi di sini berangkat dari kekurangan buku ajar yang dikeluarkan oleh pemerintah sekaligus memberikan usulan pada Kemenak, maka peneliti di sini tertarik mengembangkan buku ajar tematik bernuansa Islami. Jadi jelas teman-teman bahwa setelah peneliti di sini ini mengulas kebutuhan real, kebutuhan pembelajarannya, maka dia di sini menetapkan tujuan. Tujuannya adalah dia mau mengembangkan buku ajar tematik itu bernuansa Islami. Nah, itu tahapan Dick and Carey yang sudah dilewati. Jadi nanti teman-teman bisa melihat atau bisa mengulas mengenai beberapa artikel. Nanti dari artikel itu nanti coba teman-teman identifikasi tahapan Dick and Carey itu sudah dilakukan di tahap mana, ada di kalimat mana, ada di artikel yang mana ini. Di isi artikel itu ada pada tahapan mana. Itu pengantar dari saya. Semoga nanti bermanfaat untuk teman-teman. Untuk pertemuan hari ini saya cukupi untuk sekian saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.